Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam program paling informatif dan juga up to date, yakni Bincang Energi Siaran Terkini di episode ke-54. Saya Rika, bersama dengan rekan saya akan menyajikan informasi-informasi menarik dan juga aktual seputar perkembangan energi dan lingkungan selama 2 minggu ke belakang, yang pastinya sayang banget nih buat dilewatin. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Suti bersama Rika akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dari tanggal 15 sampai 28 Mei 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak berita pekan pertama kali ini. Kita awali episode kali ini dengan kabar baik bahwa investasi energi bersih dunia naik menjadi 208 triliun rupiah. International Energy Agency atau IEA mencatatkan bahwa investasi energi bersih secara global mulai mengalami peningkatan setiap tahunnya. IEA melakukan estimasi lebih dari 1,4 triliun US dollar atau sekitar 208 triliun rupiah yang diinvestasikan pada 2022. Angka itu terhitung hampir 3/4 dari pertumbuhan keseluruhan investasi energi. Ia melihat, pasca penandatanganan Perjanjian Paris pada 2015, tingkat pertumbuhan investasi energi bersih dalam 5 tahun hanya di atas 2%. Ia mengatakan bahwa sejak tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 12%, di mana hal tersebut masih jauh dari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan iklim internasional, namun tetap merupakan langkah penting ke arah yang benar. Jika dilihat lebih detail, investasi energi bersih tertinggi pada tahun 2021 berada di Tiongkok dengan nilai 380 miliar US dollar, diikuti oleh Uni Eropa mencapai 260 miliar US dollar dan juga Amerika Serikat sebesar 215 miliar US dollar. Dari data yang dilampirkan tersebut, energi terbarukan, efisiensi energi, dan jaringan penyimpanan energi mendapatkan porsi investasi yang besar. Nah, seperti yang Sobat Pin ketahui, saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah mengupayakan untuk era cerah industri baru, manufaktur, teknologi energi bersih. Hal tersebut termasuk energi terbarukan yang meliputi energi dari angin, panel surya, panas bumi, hujan, atau air. Sementara itu, efisiensi energi juga telah menjadi concern dunia saat ini. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperbanyak bukaan seperti membuat sistem ventilasi udara yang baik, meminimalkan penggunaan listrik, memakai panel surya, dan juga mengolah air hujan. Jaringan penyimpanan energi juga tengah dikembangkan guna mempersiapkan tantangan energi global di masa depan. Biasanya menggunakan akumulator yang bisa menyimpan energi listrik, termal atau panas, energi kimia, dan lainnya, di mana baterai juga termasuk dalam kategori ini nih Sobat Ben. Nah, lanjut ke berita selanjutnya di mana revisi RUPTL 2021-2030 bisa membuka ruang perbaikan pengembangan energi bersih. PT PLN kini sedang dalam proses merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021-2030 karena permintaan listrik hijau dari luar Pulau Jawa, khususnya di industri smelter, akan semakin tinggi. Peneliti kebijakan di Yayasan Indonesia Cerah, Wiradilon menilai revisi RUPTL 2021-2030 memberikan ruang pengembangan industri energi hijau supaya bisa jadi lebih baik. Pasalnya, RUPTL saat ini belum memadai karena banyak memasukkan turunan batu bara. Diharapkan revisi ini menjadi dorongan untuk meningkatkan pemasangan pembangkit listrik berkelanjutan yang saat ini masih dinilai sangat kurang. Di sisi lain, revisi juga mencerminkan kesadaran pemerintah dan PLN bahwa permintaan listrik bersih ke depannya akan semakin tinggi. Namun demikian, pihaknya belum mengetahui persis permintaan listrik hijau saat ini dan proyeksinya setelah revisi RUPTL karena proses PLN seringkali bersifat tertutup. Eksekutif Vice President Transisi Energi dan Keberlanjutan PT PLN, Kamia Handayani menjelaskan, PLN dalam proses revisi RUPTL 2021-2030 karena semakin tingginya permintaan listrik hijau dari luar Pulau Jawa, khususnya dari industri smelter. Kamia menjelaskan, dalam revisi RUPTL tersebut sudah ada tim yang bekerja secara terus-menerus untuk menunjukkan permintaan tambahan listrik hijau dari smelter ke depannya. Nah, Sobat Ben, sudah tahu belum kalau energi baru terbarukan atau EBT bisa lebih terjangkau dibandingkan dengan energi konvensional atau fosil? Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE,
yakni Fadly Rahman dalam Green Economic Forum 2023. Ia menyebut bahwa EBT bisa lebih terjangkau dibandingkan energi konvensional atau fosil melalui dukungan masyarakat. Fadli juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan untuk panas bumi atau geothermal, namun yang terpenting adalah memastikan potensi dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Selain itu, pembiayaan yang murah terhadap proyek energi juga menjadi salah satu pendorong EBT bisa lebih murah dibandingkan dengan konvensional. Bahkan, menurutnya, secara perhitungan kilowatt per hour, pembangkit hydro dan juga geothermal bisa lebih murah. Saat ini, permintaan panas bumi dan tenaga surya semakin banyak digunakan dalam transisi energi. Fadli mengatakan transisi energi harus tetap bisa terjangkau bagi masyarakat dan tetap berkelanjutan. Untuk panas bumi, selain dimanfaatkan untuk dalam negeri, dilakukan pula ekspor ke Jepang sebagai upaya diversifikasi. Fadli menjelaskan bahwa utamanya ketahanan energi masyarakat itu menjadi prioritas nomor satu nih Sobat Ben. Nah, selain itu, PT Pertamina Persero kini telah mempersiapkan inisiatif untuk mendorong kontribusi energi baru terbarukan sebesar 17% pada tahun 2030 dan 23% tahun 2050. Inisiatif ini disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau RJPP yang memiliki target penurunan sebesar 29%. Nah, rencana ini juga ditunjukkan untuk mencapai ketahanan dan juga kemandirian energi nasional yang mencapai 7 juta terajoule. Wah, gimana nih Sobat Bincang Energi? Nggak terasa kan? Berakhir juga nih segmen BES ke-54 hari ini. Gimana? Keren-keren bukan berita seputar energinya? Sobat Ben semua, semoga berita-berita ini bisa menambah insight baru ya. Benar banget nih Karika. Untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincang-energi.id dan juga Instagram kami di @bincangenergi serta channel YouTube kami di Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share ya, serta nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi dari Bincang Energi. Saya Suti bersama rekan saya. Saya Rika. Kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES selanjutnya. Bye!